Sahabat yang dicintai Allah, 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, manusia di akhir zaman akan menghadapi bencana kelaparan dan kekeringan begitu dahsyat. Hingga tak ada lagi makanan dan minuman yang tersisa. Hanya ada zikir, tasbih, tahlil, tahmid, serta takbirlah yang akan mengenyangkan perut manusia dan membantunya melewati segala macam ujian pada akhir zaman. Sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang dari adab itu apa? Tidak ada amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari adab kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, zikir punya kekuatan untuk menyelamatkan adab. Dan ketika mereka menaklukkan Konstantinopel ini, mereka tidak menaklukkan dengan pedang mereka tidak menaklukkan dengan panah mereka tidak menaklukkan dengan senjata mereka, tetapi mereka menaklukkannya dengan takbir dan tahmid. Dan inilah Poros Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, zikir termasuk doa saat memohon ampunan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini termasuk ibadah paling mudah, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, baik dengan atau tanpa berwudu. Dalam bahasa Arab, zikir memiliki arti mengingat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kau mengingkari nikmatku. Berzikir berarti kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk lisan maupun perbuatan. Segala yang kita lakukan selalu didasari dengan niat yang tak lain hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang yang ingat akan Robnya dengan orang yang tidak ingat dengan Robnya, laksana orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang dicintai Allah, ada satu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa dia? Kita diminta untuk senantiasa ratban bizikrillah. Kita senantiasa diminta untuk lisan kita ini basah dengan terus menyebut asma Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam setiap kesempatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian itu banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Karena ternyata zikir ini punya kekuatan yang luar biasa. Dia mampu untuk memberikan kebaikan yang jauh lebih dahsyat daripada itu. Bahkan Nabi SAW menegaskan ada 2 kalimat yang kalau ini diucapkan pahalanya jauh lebih besar daripada timbangan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini juga merupakan bahagian daripada kebaikan. Sahabat yang dicintai Allah, kelak di akhir zaman akan sering terjadi gempa bumi, kegelapan, hujan meteor, serta munculnya orang yang berwujud manusia namun memiliki hati syaitan. Nah, inilah dahsyatnya kehebatan zikir. Zikir yang dilantunkan oleh kaum muslimin akan mampu menyelamatkan mereka dari dahsyatnya bencana di akhir zaman. Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa tasbih, tahlil, dan tahmid menjadi makanan manusia selama mengalami bencana ekstrim 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal. Tahun pertama, curah hujan dan hasil pertanian akan berkurang 1/3 dari biasanya, sehingga umat manusia mengalami kesulitan yang luar biasa. Namun, menipisnya stok makanan masih bisa ditangani dengan baik. Umat manusia pun berharap pada tahun kedua akan terjadi perbaikan. Di tahun kedua, curah hujan dan hasil pertanian justru semakin berkurang, bahkan berkurang hingga 2 kali lipatnya. Tentu saja kondisi ini menyebabkan kekacauan dan kepanikan yang luar biasa. Tindak kriminalitas pun semakin tinggi.
Pada tahun ketiga, tak setetes pun air turun dari langit. Ya, tak terbayangkan kepanikan manusia ketika itu saat ancaman kelaparan hingga kematian benar-benar ada di depan mata. Di masa itu pula, hewan-hewan berkuku termasuk hewan ternak punah satu persatu. Hanya orang-orang dan hewan yang dikehendaki Allah SWT yang mampu bertahan hidup. Sungguh tak terbayangkan bagaimana kondisi umat manusia kala itu. Namun semua ujian itu insya Allah dapat kita lalui hanya dengan berzikir. Ya, berzikir. Tak ada lagi santapan harian yang biasanya mengenyangkan rasa lapar kita. Hanya ada zikir, tasbih, tahlil, tahmid, serta takbirlah yang akan mengenyangkan perut manusia dan membantunya melewati segala macam ujian pada akhir zaman. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, salah satu sahabat yang mulia, mengatakan bahwa mereka sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang dari adab itu apa? Tidak ada amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari adab kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, zikir punya kekuatan untuk menyelamatkan adab. Bayangkan, mereka-mereka ini ternyata yang bisa punya kekuatan untuk bisa mendapatkan kebaikan, diamankan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan, zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Maka bagaimana ikan bisa hidup tanpa air? Begitu juga hati ini, sahabat yang dicintai Allah. Kalau kita ini tidak memiliki zikir yang biasa kita gunakan untuk kita baca sehari-hari, maka akan mati dengan seketika hati yang ada dalam hati kita ini. Dan kalau hati ini sudah mati, apa yang bisa kita perbuat, sahabat yang dicintai Allah? Rasulullah SAW pernah bersabda, ucapan yang paling Allah sukai itu adalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tak ada bahaya dari manapun kamu mulai. Hadis riwayat Muslim. Pernah datang sekelompok orang miskin mengadu kepada Nabi SAW. Mereka mengadu karena orang-orang kaya dengan hartanya bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Orang kaya dapat melaksanakan sholat seperti juga orang miskin melakukannya. Orang kaya berpuasa, orang miskin pun juga berpuasa. Namun, orang-orang kaya memiliki kelebihan karena hartanya, sehingga dapat menunaikan ibadah haji dan umroh, juga dapat bersedekah. Mendengar aduan mereka, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku sampaikan kepada kalian amalan yang dapat melampaui derajat orang kaya dan tidak ada yang mengalahkan derajat kalian, sehingga menjadi yang terbaik di antara kalian dan mereka, kecuali mengerjakan amalan berikut, yaitu kalian baca tasbih, tahmid, takbir setiap selesai sholat sebanyak 33 kali. Hadis riwayat Bukhari. Ya, kalimat-kalimat thayyibah ini memiliki arti dan makna tersendiri serta memiliki keutamaan yang begitu dahsyat. Salah satunya adalah sebagai penggugur dosa dan melipat gandakan pahala, sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang bertasbih di setiap akhir sholatnya 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali, itu semua berjumlah 99, dan kemudian ia melengkapinya ke 100-nya dengan membaca, tidak yang berhak diibadahi selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, kepunyaanlah segala kekuasaan dan pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Niscaya ia akan diampuni kesalahan-kesalahannya, walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Jika kita senantiasa mengingat, memuji, dan mengagungkan Allah Ta'ala, maka Allah akan senantiasa berada di dekat kita, sebagaimana sabda Rasulullah, jika hambaku mengingatku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hatiku. Jika ia berjalan menuju ke arahku, aku pun berlari-lari kecil menuju ke arahnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Berzikirlah kepada Allah SWT, karena inilah yang akan menyelamatkan kita dari azab dan memberikan rasa aman di hari akhir nanti. Ketika Nabi Isa alaihi salam saat itu ingin selesai dari membunuh Dajjal, maka ada berikutnya yang menjadi
ujian dan cobaan bagi kaum muslimin kala itu. Apa dia? Ya'jud dan Ma'jud. Dan ternyata kala itu ketika mereka merangsek, Nabi Isa dan kaum muslimin kala itu tidak bisa melawan karena tidak punya senjata apapun, hanya mengumandangkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir itu ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kuasanya. Ulat-ulat datang dan membunuh mereka dalam satu waktu. Bahkan bukan hanya sekedar itu, ada burung yang sebesar onta mengangkat jasad mereka entah dibuang kemana. Lalu setelah itu hujan turun dengan derasnya dan menyapu semua yang ada di seputaran jasad-jasad yang berbau busuk bekas peninggalan dari Ya'jud dan Ma'jud. Ini masuk bahagian daripada zikir yang diucapkan juga oleh kaum muslimin di akhir zaman. Sahabat yang dicintai Allah, dahsyatnya kekuatan zikir akan terpampang nyata di akhir zaman nanti lewat kalimat takbir Allahu Akbar. Kalimat takbir ini bermakna kita harus meyakini bahwa Allah SWT adalah zat yang paling besar. Tak ada satupun yang paling besar darinya. Segala sesuatu yang besar di sisi Allah akan terasa kecil. Keagungan dan kebesarannya, juga keagungan sifat-sifatnya adalah sesuatu yang tak mungkin dapat dicerna oleh akal manusia. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 111 mengatakan, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Zikir yang berikutnya adalah zikir yang dilantunkan oleh kaum muslimin, 70.000 pasukan di bawah komando Bani Ishaq kala itu. Ini hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa mereka nanti akan menaklukkan Konstantinopel. Dan ketika mereka menaklukkan Konstantinopel ini, mereka tidak menaklukkan dengan pedang mereka, mereka tidak menaklukkan dengan panah mereka, mereka tidak menaklukkan dengan senjata mereka, tetapi mereka menaklukkannya dengan takbir dan tahmid. Jadi dengan ucapan Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya, bukan kecanggihan senjata yang akan meruntuhkan benteng Konstantinopel di akhir zaman nanti, melainkan teriakan tahlil dan takbir yang gegap gempita memenuhi udara. Sahabat yang dicintai Allah, jika kita tidak mengamalkan kalimat zikir dengan penuh keikhlasan, niscaya benar apa yang Rasulullah pernah katakan, bahwa di akhir zaman kelak, umat Islam akan seperti buih di lautan. Meski terlihat banyak, namun tidak berarti. Alih-alih teguh di dalam agama Allah, kita justru terjebak dalam tipu daya Dajjal. Dajjal yang membawa sungai, air, dan api, gunung roti, serta mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan meminta bumi untuk menumbuhkan tanaman. Dajjal seakan-akan membawa surga ke dunia, padahal ia tidak lain adalah jalan menuju ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, demi terhindar dari serangan Dajjal, Rasulullah berpesan agar umatnya menghafal surah Al-Kahfi. Sahabat yang dicintai Allah, kehidupan di akhir zaman, manusia yang paling banyak adalah orang-orang yang ingkar dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit orang yang beriman dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Oleh sebab itu, janganlah merasa berat untuk memuji Allah, Tuhan semesta alam. Kalimat ini merupakan salah satu perintah Allah kepada para nabi, salah satunya Nabi Nuh ketika beliau telah selamat dari banjir bandang. Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 68. Kalimat tahmid ini lebih besar daripada dunia dan seisinya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Alhamdulillah memenuhi mizan, dan Subhanallah serta Alhamdulillah keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Ya, kalimat ini merupakan penutup doa ahli surga, sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 10. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah salam, dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Quran Surah Yunus ayat 10.
Ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat dari hidupnya itu adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ini merupakan bahagian daripada zikir juga, dan zikir akhir zaman bagi satu individu. Sahabat yang dicintai Allah, sebagai hamba Allah, hendaklah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Salah satu tanda orang yang bersyukur akan selalu berzikir mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik susah maupun senang. Zikir juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar terhindar dari godaan jin dan syaitan yang akan menjerumuskan manusia. Siapapun yang lalai dari mengingat Allah sangat rentan terkena godaan dan kemudian melakukan perbuatan dosa. Di antara zikir-zikir yang disunahkan untuk dibaca dan diamalkan adalah zikir pagi dan sore. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah dari mulai sholat subuh sampai terbit matahari. Lebih aku sukai dari memerdekakan 4 orang budak dari anak Ismail. Dan aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah dari mulai sholat asar sampai terbenam matahari. Lebih aku cintai dari memerdekakan 4 orang budak." Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan lainnya adalah keluarga akan mendapatkan manfaat dan mendapatkan perlindungan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut dalam sehari sebanyak 100 kali, maka itu seperti membebaskan 10 orang budak. Dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 kesalahan. Dirinya akan terjaga dari gangguan setan dari pagi hingga sore hari. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari yang ia lakukan kecuali oleh orang yang mengamalkan lebih dari itu. Masya Allah. Sahabat yang dicintai Allah, dari Jabir radhiyallahu anhum, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Ya, di dalam kalimat tahlil La ilaha illallah terdapat kandungan makna zikir lainnya seperti tasbih, tahmid, takbir, dan bentuk pengagungan terhadap Allah. Kalimat ini menjadi pemisah antara Islam dan kesyirikan. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, Nabi SAW juga pernah bersabda, "Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui bahwa sesungguhnya tiada sembah yang berhak disembah kecuali Allah, maka akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Dan sahabat yang dicintai Allah, termasuk bahagian kalau kita bilang akhir zaman, karena salah satu akhir zaman bukan secara umum. Kalau secara umum adalah kiamat, maka akhir zaman yang secara khusus itu adalah kematian seseorang. Dan di sini Nabi SAW juga memberikan satu penekanan khusus juga. Ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat dari hidupnya itu adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ini merupakan bahagian daripada zikir juga, dan zikir akhir zaman bagi satu individu, ya. Dan ternyata memiliki peranan penting luar biasa. Ketika di akhirnya dia berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari zikirnya tersebut. Sahabat yang dicintai Allah, begitu banyak fadilah dari kalimat-kalimat zikir. Agar mendapatkan keselamatan dan pertolongan dari Allah, umat muslim haruslah menjadi orang-orang yang setiap saat berzikir kepada Sang Pemilik kehidupan. Senantiasa mengingat Allah dengan pendengaran, penglihatan, hati selalu taat dan selalu dalam lindungannya, sehingga kita mampu menjadi insan yang mulia. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat yang dicintai Allah, ada pertanyaan dari Instagram ya, Dauda Feeds _feeds. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa
menyikapi datangnya tanda-tanda akhir zaman yang kita ketahui semakin lama semakin dekat? Pertanyaan yang bagus dari seorang mahasiswa ya. Nabi SAW sudah menegaskan, badiru bil a'mali fitanan. Kalau datang fitnah-fitnah akhir zaman yang terasa begitu banyak mendera kita dan nampak sudah terasa dekat kiamat itu akan hadir, maka badiru bil a'mal. Perbanyaklah kita melaksanakan aktivitas amal soleh. Apa yang kita bisa? Kalau misal kita mahasiswa ya, perbanyak amal soleh kita di saat mahasiswa. Belajar yang rajin, luruskan niat bagaimana ini yang kita pelajari mampu untuk bisa memberikan manfaat untuk umat. Luruskan niat menggapai ilmu, menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul perbaiki ibadah kita setahap demi setahap, karena memang ilmu yang akan Allah berikan pada kita ini merupakan amanah bagi kita. Dan orang yang mendapatkan gelar ahlul ilm adalah orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ini merupakan bahagian daripada persiapan kita ketika status kita sebagai mahasiswa. Tidak perlu kita berpikir yang berlebihan, melebihi status kita. Contoh misalkan, apa yang harus kita persiapkan, Ustaz? Kalau ada perang akhir zaman, bagaimana yang harus saya siapkan dari senjata? Bagaimana? Nggak perlu, tidak perlu. Apa yang ada pada kita saat ini, mari kita bismillah sama-sama untuk jadikan itu sebagai alat kita persiapan menghadapi akhir zaman. Karena akhir zaman dicari tidak dicari, ditunggu tidak ditunggu, pasti dia akan datang. Dan kita perlu tahu bahwa waktunya hanya Allah saja yang tahu. Semuanya di bawah rahasia yang sudah Allah siapkan. Maka dari itu hanya satu yang bisa kita usahakan adalah bersiap, bersiap dan bersiap. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, mata sa'ah, kapan itu kiamat? Maka Nabi justru menjawab bukan pada masalah waktunya. Ditanya oleh Nabi, mada ista'adatta laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuknya? Maka dari sini kita bisa mendapatkan satu pencerahan bahwa yang terpenting dari itu semua adalah persiapan yang ada pada diri kita. Kita mendengar cerita yang begitu banyak tentang ini, tapi yang utama dan menjadi inti adalah persiapan. Ketika kita mempersiapkan dengan baik, sesuai dengan apa yang kita jalani sekarang, maka insya Allah itu yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan inilah poros surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.